Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misal Yohana Pasaribu. Asal saya dari Batam, dari program studi Divisi Kamar. Tahu kampus awalnya dari orang tua, karena orang tua juga punya beberapa kenalan yang sudah alumni dari Poltek Medan, kemudian direkomendasikan kepada saya untuk masuk ke Politeknik Pariwisata Medan. %100% kaget. Karena basic saya nggak seperti yang kita ketahui kayak perhotelan yang bisa serving tamu, itu skill saya belum ada sama sekali karena saya memang dari SMA yang notabene hanya belajar IPA, IPS, ekonomi, matematika itu. Jadi saya emang belum nggak ada sama sekali basic di bagian perhotelannya untuk nge-serving tamu, itu sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar kaget sih Pak. Pertama kali ditempatkan langsung di The Apurva Kempinski Bali. Karena saya kebetulan dapat kesempatan untuk milih kota dan hotel waktu itu. Jadi saya milih 2 kota, yaitu Jakarta dan Bali. Di Jakarta saya milih Hotel St. Regis Jakarta. Kemudian di Bali saya pilih The Apurva Kempinski Bali-nya memang. Dan puji Tuhannya masuk langsung di The Apurva Kempinski Bali. Untuk departemennya di The Apurva Kempinski Bali, kebetulan saya sebagai housekeeping. Sebagai housekeeping selama 6 bulan, tapi di rolling sectionnya. 2 bulan di laundry, 2 bulan di public area, 2 bulan di rooms. Tugas yang bikin saya pusing banget di housekeeping itu saat saya di room, itu for the first time saya dapat out back to back 8 kamar. Dan itu saat saya ngeliat Simon worksheet-nya, itu langsung tanda seru semuanya, 8 kamar back to back. Saya mikir ini makannya gimana, selesainya gimana. Tapi puji Tuhannya semua terselesaikan dengan cepat. Jadi kan nggak semuanya pas di jam, misalnya jam check out jam 12, jadi nggak semuanya jam 12 langsung out check out gitu. Jadi masih ada spare time untuk ngejar kamar yang lain. Jadi kita nggak terlalu pusing banget saat ngerjain back to back 8 kamar tadi. Selama 2 bulan di room emang tandem, kita agak dikasih lepas sama senior, dan mengingat itu hotelnya resort. Jadi kalau misalkan sendiri itu kita kewalahan banget. Karena satu kamarnya itu ukurannya 65 square meter. Jadi dimana deluxe-nya aja udah 65, sedangkan di hotel lain itu kamarnya mungkin di bawah 65 square meter deluxe-nya atau superior rooms. Ngatasin pusingnya itu banyak-banyak menghela nafas aja, jangan lupa minum, karena kalau dehidrasi gimana ya, badan juga cepet capek. Jadi ingat minum aja terus walaupun makannya telat. Kalau 2 bulan pertama di laundry itu seru banget, Pak. Seru banget. Saya nggak tahu kenapa orang-orang di laundry itu seru-seru banget di sana ya.
Dan hampir semua section sih seniornya itu baik-baik banget, gak ada yang menjatuhkan, saling support, dikasih tahu kalau misalkan emang kita nggak tahu, kita berusaha bertanya, kemudian pasti mau seniornya ngasih tahu kita, ngajarin kita. Untuk di public area sendiri saya merasa kurang pede sebenarnya, karena seperti yang kita tahu public area itu kan tempatnya publik, terbuka, dan banyak tamu yang datang. Jadi kepercayaan diri saya itu untuk dilihat sebagai yang mau membersihkan lobi misalnya, itu dilihat tamu, rasa segan itu kadang ada dalam diri saya. Tapi saya berusaha untuk melepas semua pikiran saya untuk di sini saya sebagai apa, mau ngapain, sebagai public area memang seperti ini, jadi saya berusaha untuk mencintainya. Jadi lama-kelamaan saya di public area lumayan menyukainya, tapi saya sering ditempatkan di outlet restoran untuk standby. Kalau di laundry sendiri, kebetulan saya sebagai valet yang berurusan untuk guest laundry. Jadi saya pick up gas laundry-nya sendiri, untuk deliver kita masih berdampingan sama senior, karena kan masih ada part dimana guest membayar gas laundry-nya. Jadi untuk dimandirikannya itu hanya di bagian pick up gas laundry-nya, kemudian kita report di bagian ada buku reportan gitu, jadi di situ kita udah dilepas sih. Cuma kalau untuk deliver kita masih bersama senior. Untuk pengalaman seru mungkin sama tamu. Waktu itu saya in charge di public area di suatu outlet restoran di hotel kita, namanya Reef Beach Club. Jadi ada tamu dari luar hotel yang makan di restoran kita, kemudian dia baru pertama kali ke Bali, jadi dia tertarik sama artistik di restoran kita. Kebetulan di beach club itu di dalamnya banyak ukiran, pahat-pahatan seni yang memang Indonesia banget gitu. Jadi dia sampai minta izin ke saya, boleh nggak saya masuk ke dalam untuk foto ukiran-ukiran itu. Tentunya saya perbolehkan, dan kebetulan di situ ada suatu karya dari restoran itu, buah semangka yang dijadiin bentuk barong. Dan itu saya coba perkenalkan kepada si tamunya bahwa itu juga ikonik dari Bali, namanya barong. Biasanya barong itu munculnya ada di adat istiadat, hari-hari besar di Bali gitu. Jadi karena pembicaraannya yang sangat menarik tentang budaya juga, kita ulik-ulik sedikit tentang dia juga, dari mana sih asalnya. Ternyata dia dari Austria. Dia datang ke Bali itu karena mendiang almarhum mamanya yang pernah stay di Bali selama 2 tahun bersama pacarnya. Jadi dia merasa ada panggilan kalau dia harus datang ke Bali gitu. Dan mamanya itu baru meninggal tahun 2023 kalau nggak salah, karena itu kejadiannya di tahun 2024 kemarin. Jadi tanpa saya sadari dia mengingat nama saya baru mau bertanya nama dia siapa, ternyata dia udah mengingat nama saya duluan, dan saya masih ingat nama dia sampai sekarang. Dari semua pekerjaan saya nyamannya ya nih Pak,
Saya nyamannya di saat jadi valet di Guest Laundry. Selain ketemu tamu juga, gak tahu kenapa di Guest Laundry itu saya ngerasa nyaman aja, nggak ngerasa terbebani kayak saat seperti di room. Karena kan di room kan kita kerjanya kejar-kejaran time gitu kan. Jadi saya lebih nyaman di Guest Laundry. Oke, senior yang berkesan mungkin dari awal saya join sebagai housekeeping ya. Saya punya pendamping di sana, namanya Pak Bude, Pak Komang Buddha Mahardika. Sebagai signature training di housekeeping, jadi beliau yang bantu saya dari awal sampai last day di dapur pakai Penski Bali. Skill yang nambah dari saya mungkin ya as a housekeeping ya biasa kayak making bed. Saya ada skill baru, ngerangkai bunga. Jadi di housekeeping kan kita juga ada floristnya. Saya belajar merangkai bunga. Dan ternyata itu susah banget. Biasanya saya lihat di reels itu gini doang ya, ternyata susah banget. Tapi lambat laun saya belajar, mulai enjoy bisa bikin buket bunga. Merangkai bunga, kadang dia bikin bunga birthday, bunga untuk tamu-tamu suite. Jadi dia ada khusus. Terus bunga-bunga yang di outlet restoran. Saya mulai belajar jenis-jenis bunga juga. Oh ternyata nggak semuanya namanya mawar. Ternyata mawar itu nggak ada wanginya. Karena kan ada yang dramatis banget yang kayak wangi bunga gitu. Ternyata gitu. Nggak ada wangi sama sekali sih. Saran untuk yang ingin melakukan on-job training, selanjutnya itu persiapkan skill bahasanya. Skill bahasa Inggris itu sangat diperlukan karena tamu nggak selamanya orang Indonesia. Kemudian mentalnya, kesehatannya juga. Yakin banget berkarir di bidang perhotelan. Setelah pulang PKN, saya merasa lingkup saya di sana sebagai hotelier yang nge-serving tamu-tamu luar, tamu-tamu Indonesia.